Ya, dengan nama barokah ini semoga penghuninya, yang memakmurkannya, yang sholat di dalamnya, yang ikut pengajian, donaturnya, Allah limpah ruahkan keberkahan bagi semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ngapunten agak telat ya. Bisa jadi saya telat atau jenengan kecepatan gitu. Jadi ya ini kabel olornya tak cari dulu. Nanti lanjut dulu aja. Nggih. Aman insyaallah. Terus ini tadi dapat tugas untuk ngimami dulu. Jadi di Google, Ustaz, ini kalau jenengan langsung berangkat ke sana ndak ada yang ngimami. Waduh. Jadi memang sebelum ke sini atau sebelum mulai kajian di sini Pak, itu saya sudah rutin 1 tahun sebelumnya ya, sudah berjalan 1 tahun itu di Masjid Baitur Rahim Bugel, kelurahan. Dulu saya kemudian diminta ke sini, saya sampaikan kalau saya bisa on time, alhamdulillah, kalau enggak nanti mohon dimaafkan. Sekedap saya bingung membuka nopo ini. Oke Bapak Ibu, bismillah. Di malam hari ini kita mulai kembali kajian kita. Ketingale saya ini pun saya nanti siapkan fotokopian ngeten mawon nggih. Kajenge karena pakai proyektor mungkin kurang maksimal. Ini tinggal print sebenarnya. Cuman karena kemarin dari panitia ngontak saya, Ustadz proyektornya sudah bisa. Nggih pun ngirit kertas ngoten nggih. Tapi ketingale kok malah agak riweh, nanti di pertemuan selanjutnya saya siapkan print-printan ngoten mawon. Nah, kenapa Bapak Ibu terkadang ya apalagi di kampung-kampung memang adatnya seperti itu. Kalau disamakan dengan yang di kota ngaji, bawa buku, bawa pulpen itu mungkin rati abut ngoten nggih. Padahal mungkin bukune nggak sampai 1 kilo. Tapi nggih kados alhamdulillah pun dugi niku disyukuri. Nah, nanti biar dari panitia menyiapkan kertas. Nah, kertas itu menjadi rangkuman. Panjenengan wangsul sudah mendapatkan ilmu dari pemateri, diantaranya saya, itu nanti bisa diulang dengan membaca fotokopian. Ngaten nggih. Kemarin Bapak Ibu kita sudah 4 pertemuan ya, berbicara tentang bagaimana seorang muslim menjadikan keluarganya itu rumah tangga walaupun di dunia tapi rumah tangga yang surgawi, yang punya orientasi jangan sampai hanya saya yang masuk surga, tapi saya sebagai suami kepala rumah tangga perlu memastikan bojoku, anakku, putuku semuanya itu di barisan yang sama, mereka yang masuk surga bersama-sama. Tidak ada satupun yang mampir-mampir, Pak. Nek teng donya niku mampirnya mungkin nggih teng peken, teng soto, nasi goreng, ngoten. Lah di akhirat tuh mampirannya cuma 1 ya. Ala sedilit Ustaz, aduh. Sedilitnya neraka niku nggih, naudzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, bismillah kita mulai kembali. Kemarin sudah saya mulai nggih, hak-hak suami. Yang ini harusnya menjadi materi yang pas bagi ibu-ibu. Ibu-ibu sehat ibu-ibu? Saya mboten, Bu. Mboten. Alhamdulillahirabbil alamin. Hak-hak suami nggih Bapak-bapak Ibu-ibu, kemarin 1 ketaatan. Jadi haknya suami itu untuk ditaati. Apapun yang disampaikan suami selama tidak bermaksiat kepada Allah, selama ibu-ibu itu mampu, pripun Bu? Jawabane sami'na wa atokna. Nek cara tiyang peranan nggih, nggih ngoten. Sami'na sendika dawuh. Selama bisa. Selama ndak bisa nggih minta maaf, ngapunten mboten saged.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hak seorang suami itu adalah diberikan pelayanan. Pelayanan kata napa? Pelayanan. Oh, salaman meleh kan kajenge dosane berguguran. Bismillah. Ya pun kabel urusane Ustaz Fadlullah nggih. Kembali ke tablet niki. Bapak Ibu, hak kedua suami. Niki bapak-bapak perlu tahu juga. Biar nanti ketika meminta itu tidak melebihi batas. Ibu-ibu perlu tahu biar paham bagaimana meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Batas nomor 2, bapak-bapak, ibu-ibu, pelayanan ini adalah pelayanan yang sifatnya umum. Bapake butuh nopo, ibunya siap sedia. Malam hari capek, setelah istirahat butuh tempat tidur, ya setidaknya sudah sebelum mapan itu bapaknya anak-anak kasurnya sudah disebai, spraynya diganti. Kalau perlu ruangannya disemprot minyak wangi ya. Terus nek enten ambu kerokan ngoten nggih, terbiaskan ngoten lho. Lah mau tidur ambune remason niki kurang romantis orang-orang. Nggih ibu-ibu nggih. Jadi pastikan suami kita itu ya, kalau tanda seorang laki-laki itu tidur pulas itu ngorok ya, kita pastikan. Tapi ngapunten nih, ngorok itu ada sesuatu yang bermasalah ya. Intinya kita pastikan sebagai istri ya, suami kita itu bisa tidur pules. Ngapunten, perkara tidur, Pak. Perkara tidur, Bu. Niku ibadah. Bukan hanya adegan ranjang suami istri nggih. Ibu-ibu ketika mempersiapkan kasur, dirapikan, dibersihkan, diwangikan, terus dia berakad kepada Allah, ya Allah, tidaklah saya nyiapkan spray ini, tak kumbai, tak setrika, tak kei minyak wangi itu bukan lain, bukan tidak kecuali biar suami saya itu ketika tidurnya maksimal, besok ketika dia mau berangkat kerja itu badannya sudah fit. Itu rangkaian. Oh, atau kalau lagi sebelum subuh dia bisa bangunkan saya, bangunkan anak-anak, kabeh dijak teng masjid. Itu perkara nyiapkan kasur, spray, itu jadi ibadah. Spray ini loh. Ndak ada di dalam kitab fikih niku persoalan di antara ibadah itu merapikan spray, mboten enten. Tapi kalau kemudian kita niatkan urusan dunia, ini dalam hal ini pelayanan istri kepada suami, termasuk ngapunten sarapan anak-anak sebelum sarapan, ya kan ngelayani suami niku nggih sudah sepaket dengan melayani anak-anak ngoten nggih. Masakan napa nggih kalau mriki? Lodeh sarapan niku ketinggalan kirang cocok ya. Soto. Ya benten-benten. Nah, nanti kalau saya tanyai satu-satu mungkin jawabannya satu masjid kumpul 30-40 menu soto. Ibu-ibu ba'da subuh, saya nggih ibu-ibu ndak ada nggih insyaallah ba'da subuh tidur nggih. Habis subuh itu ibu-ibu mungkin kekeselan ngantuk tapi dia ingat, ini kalau saya sampai tidur, anak saya, suami saya nanti berangkat kerja nggak ada yang nyarapi. Wes saya tak rewangi mungkin di kulkas adanya apa, di dapur adanya apa, tak masak ke mbuh engko dadine sayur apa sing penting masak. Kanenten nggih. Kanenten sayur niku kadang ditangleti. Bu iki sayure apa? Mbuh jenenge ora ngerti. Pokoke sebahan-bahan dicemplungke dadine apa. Tapi ketika dia potong-potong, ketika dia itu nyayur masak, itu dia niatkan, ya Allah, semoga dari apa yang saya punya, apa yang bisa saya masak, ini nanti ketika dimakan anak saya jadi tenaga ketika dia sekolah.
Apalagi sekolahnya sekolah yang isinya ngaji, ngafal Quran, ngafal hadis. Loh, ibunya di rumah Pak, dia kecipratan pahala anaknya di sekolah. Hanya karena apa? Masakin bapaknya. Ampun bapak-bapak nih, dulu pernah saya sampaikan, bapak-bapak ketika berangkat kerja niku ampun kesupen meniatkan untuk ibadah. Ini kalau lupa, masakin hanya dapatnya apa? Gaji saja. Tapi kalau dia niatkan, ya Allah, sebelum saya berangkat semoga Engkau ridhoi, Engkau berikan keselamatan, saya sampai tempat kerja dodol cilok ora ciloko, dapat sesuatu yang nanti saya bawa pulang itu berupa rizki yang halal, yang thayyib, yang akan saya berikan kepada anak istri saya. Itu ibadah. Nah, ibu-ibu mungkin nggak perlu capek-capek seperti bapak, nggak perlu ke sawah, nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke kantor. Di rumah dapat bagian dari ibadah itu dengan apa? Melayani suami. Kemudian yang ketiga adalah melayani khusus pada hal yang kaitannya dengan biologis. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik belum tahu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggih ibu-ibu, kalau perlu jangan sampai suami itu nggak perlu manggil atau dek, nggih, gitu langsung, udah tahu lah. Apalagi kalau anaknya sudah gede-gede ya, pakai sandi Pak, kode, nggak ada apa kode deh. Apalagi jenengan sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sudah tahu. Kalau ada kode ini tanpa perlu, kalau perlu sing isah-isah, sing umbah-umbah, stop dulu. Sami'na wa ata'na. Ibu-ibu itu hanya dengan seperti itu. Dan terkadang urusan nomor 3 ini jadi peluruh atau hal-hal yang bisa menetralisir amarah, emosi, segala hal yang bundet di kepala suami. Nah, ibu-ibu kedah ngertos dan juga mempraktekkan itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah di malam hari ini kita akan membahas poin terakhir, yaitu perizinan. Jadi di antara hak suami itu adalah dimintai izin. Ini jadi penting Pak. Jadi penting nanti kita bahas itu karena terkadang karena kebiasaan, wis biasane ngono. Jadi contoh, saya berikan contoh. Apalagi di dekat-dekat kita Solo Raya ini, istri yang keluar rumah tanpa perlu izin suami itu sepertinya lumrah. Yus biasane ngono gitu. Tapi nanti akan jadi masalah ketika kita nggak berharap sampai di titik ini, tapi contohnya saya mengawal sebuah kasus tentang perceraian. Jadi pada titik di mana suami istri itu kemudian sepakat untuk bercerai, suaminya yang dulu sebelum bercerai itu membebaskan istrinya keluar rumah begitu. Tapi karena bertikai, saling serang, saling menjatuhkan, akhirnya si suami ini menuntut istrinya. Ada istilahnya itu nusyus. Panganan nopo niku. Nusyus itu istri yang pergi dari rumah, keluar dari rumah tanpa izin suami. Nah, ini masalah. Dulu ketika rukun nggak dibahas, tapi ketika bertikai dibahas. Nah, ini merugikan salah satu pihak, terutama istri. Makanya ini kita bahas pelan-pelan, semoga nanti selesai sampai jam 9 kurang 1 jam. Dimintai izin, bapak-bapak bisa dipirsani secara umum izin istri kepada suami. Niki mungkin agak canggung atau agak perlu izin atau ternyata mungkin begitu Pak, karena apa yang kita kaji ini bukan kebiasaan tapi ini panduan syariat. Dimintai izin itu istri izin kepada suami kapan? Satu, izin ketika keluar rumah. Jadi seorang istri itu tempat yang paling banyak dia
tinggali adalah rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna dalam surat Al-Ahzab itu. Tinggallah kalian di rumah kalian. Nah, yang kedua izin menerima tamu. Jadi bapaknya nggak ada di rumah, ibunya di rumah, kemudian kedatangan tamu. Nanti siapa yang boleh masuk itu kita akan pelajari. Yang ketiga izin berpuasa. Nah, izin berpuasa ini maksudnya izin ketika suaminya ada di rumah kok ibunya pengen poso Senin Kemis. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang keempat adalah izin bersedekah. Kalau misalkan ada sumbangan dari masjid atau kotak infak, kok ibunya itu mau mau nyemplungi gambarnya Soekarno Hatta. Nah, tinggal ditanya ini uangnya siapa? Kita akan kaji ya. Bismillah. Satu nggih Bapak Ibu, izin keluar rumah itu dalam syariat diatur. Seyogyanya seorang istri itu keluar rumah napa nggih? Pamit izin ya, pamit izin. Pak mau ke masjid. Nah, izin tuh ngeten. Bedanya izin dengan pemberitahuan, Pak nggih. Kadang dimaknainya sama. Bedanya izin dengan pemberitahuan itu ngeten. Pemberitahuan itu setelah keluar atau keluar terus sampai balik lagi ke rumah cerita. Mas, tadi saya habis ke masjid. Itu pemberitahuan. Tapi kalau izin itu sebelum keluar bilang, angsal teng masjid napa mboten, itu izin. Nah, kadang orang itu salah. Dia sudah keluar rumah kemudian WA, Mas aku izin yang masjid. Loh, terus suaminya juga, lagi aku diizini apa dikabari. Jadi kadang saya mendapatkan ya ustadz pondok ngoten. Ustadz mau izin keluar gitu. Nah, posisi antum di mana? Ya saya sudah di lokasi. Oh, itu bukan izin. Itu kalau akhirnya saya nggak boleh, itu bukan minta izin, minta maaf harusnya. Ya ibu-ibu nggih. Nah, ini nanti mungkin agak berat. Coba kita baca hadisnya nggih. Idza sta'dzanakum nisa'ukum billail. Ini bapak-bapak. Idza sta'dzanakum nisa'ukum billail. Kalau istri kalian bapak-bapak minta izin di malam hari ilal masjid untuk pergi ke masjid, fa'dzanu lahunna. Jadi izinkanlah mereka. Lawang ke masjid itu untuk urusan ibadah. Ibu-ibu minta izin, bapak-bapak tolong mengizinkan. Karena terkadang ada juga Pak, ada suami itu yang ya, perizinannya itu sulit. Mungkin harus minta surat keterangan dari RT. Senangnya enggak boleh gitu. Jadi istrinya tuh justru di rumah gitu, bahkan kumpul dengan orang-orang solihah di masjid pun juga tidak boleh. Maka syariat itu menyebutkan apa Pak? Bagi istri tolong, ya kalau di adat kita kok kayaknya izin tuh selalu berat. Ya minimal memberitahu. Ustaz, istri saya itu kalau izinnya ke masjid tapi nanti mampirnya pulangnya sampai kemana-mana, gawanannya akeh. Itu oleh-olehnya banyak gitu. Bukan hanya ke masjid, ternyata lewat rumahnya mana mampir. Nah, itu ya misal. Ngaten Bapak Ibu nggih, jika istri itu meminta izin, berikanlah izin. Kalaupun kita nggak bisa menemani bapak-bapak, ya minimal diizinkan. Kalau kita ada waktu luang ya, romantis sekali bapak-bapak, ibu-ibu keluar ke masjid bareng gitu ya. Bareng, itu seperti manten anyar, yang lain ngontrak, dunia milik sendiri. Izin itu kembali kepada adat Pak, kembali kepada adat. Ini tidak perlu saya sebutkan. Bahkan Bapak Ibu, Ibunda Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika mau pergi ke rumahnya Abu Bakar, yang tidak lain adalah bapak kandungnya, itu minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ata'dzanu li an atiya abawayya. Rasulullah, boleh nggak saya pergi ke rumahnya bapak ibuku? Padahal kalau bapak-bapak yang tahu antara rumah Rasulullah atau rumahnya Aisyah dengan rumahnya Abu Bakar itu sangat dekat. Itu pun Aisyah minta izin.
Ya kalau di sini rumahnya Rasulullah mungkin rumah orang tuanya tempatnya Pak Fadlullah niku. Enggak jauh, Pak. Paling pinten 200 meter mungkin ya, 200 300. Karena keluar rumah, seorang istri keluar rumah tanpa izin suami itu memang di dalam syariat dikategorikan apa, Pak? Nujus. Nujus itu perbuatan istri yang tidak taat kepada suami. Nah, apakah setiap keluar perlu izin? Ini perlu solusi, Pak. Ini kalau Ustadz mau setiap mau sholat harus izin gitu. Yang minta izin jelas, yang diizini juga. Nah, jalan keluarnya buat komitmen dan kesepakatan, Pak. Sepakat dari awal, Bu. Pokoknya nek urusannya nang masjid maghrib isya, sing penting orang mampir silahkan, nggak usah izin. Ya. Itu komitmen. Tapi kalau keluar rumah selain untuk ke masjid ya izin. Nah, boleh nggak perlu izin kalau kamu hanya ke depan rumah atau ke kanan kiri. Tapi kalau misalkan sampai ke Sargede malam-malam bahaya. Kemudian batasan-batasan perlu izin atau tidak. Terkadang Pak, ada suami itu kan punya apa nggih? Punya kaidah. Nah, terkadang dijelaskan jelas, terkadang dijelaskan tidak jelas atau tidak dijelaskan. Itu yang ibu-ibu mungkin juga perlu kejelasan. Kalau kamu kesini perlu izin. Kalau kamu kesini perlu memberitahu. Kalau kesini nggak perlu izin, nggak perlu memberitahu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, clear nggih? Atau ada pertanyaan, Pak, terkait izin istri keluar dari rumah? Mbok menawi dari jenengan ada pertanyaan begitu? Atau ya sudah, pun ngaten. Lha niki ilmu, Pak, harus diamalkan loh, Pak. Nah, kalau cuman jenengan nggih itu pun gantos Ustadz mawon oke. Artinya monggo Pak, kita perbaiki bersama-sama. Saya ngomong begini itu juga urusan rumah tangga saya ada masalah, Pak. Setiap rumah tangga itu ada masalah. Tapi ya saya tidak mungkin ceritakan jenengan toh, apalagi di syuting atau ini terus jadi aib. Enggak. Masing-masing dari kita itu punya masalah. Nah, tinggal seberapa mau kita kemudian merujuk kepada syariat, tuntunan Allah dan Rasulnya. Oke, kalau tidak ada, kita masuk yang kedua, Pak. Ibu-ibu, yang kedua izin kepada suami itu adalah izin ketika mau menerima tamu, mau memasukkan tamu ke dalam rumah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan wala ta'dzana fi baitihi illa bi'idznih. Tidak boleh seorang istri itu memasukkan tamu kecuali atas izin suami. Niki ngapunten, contoh. Pak RT enten mboten mriki? Enten. Oh, Pak Takmir enten. Pak Takmir pundi? Pak Takmir. Ini contoh mawon. Sing enten mawon, nek mboten enten mungkin bahaya. Pak Takmir. Ada urusan napa masjid narii iuran mriki enten infak bulanan mboten. Enten urusan takmir ke salah satu warga. Ya, bapaknya belum pulang. Yang ada di rumah apa? Istrinya, ibunya. Nah, seorang istri yang paham syariat, dia akan berpikir ulang sebentar. Ngapunten Pak Ratno. Ngapunten Pak Takmir, garwa kula dereng kondur, bapak yang anak-anak dereng kondur, mengkeh mawon nggih. Itu karena Pak Takmir ini juga laki-laki, paham Pak ya? Juga laki-laki. Ini kalau nanti, nah ini saya berikan contoh, tapi contohnya bukan Pak Takmir niki, Pak Takmir mereka, oke. Sudah tahu di rumahnya tidak ada orang, anaknya masih les, suaminya masih di tempat kerja, mboten Pak Takmir lah ya. Pak Takmirnya mau bertamu, niki mau narik iuran bulanan, infak bulanan, monggo pinarak.
Di Sumangga, kayak masuk ke rumah, padahal di dalam ruang tamunya itu nggak kelihatan dari luar, Pak. Apa yang terjadi? Loh, Ustaz, jadi Muslim tuh ya husnudzon gitu loh, Ustaz. Bukan masalah husnudzon, Pak. Syariat tuh begitu. Karena kalau kita husnudzon tapi tempatnya salah, nggak kelihatan orang sekali, Pak, 2 kali, Pak, 3 kali. Loh kok bojone tanggoku ya lumayan ayu ternyata. Naudzubillah. Niki sudah banyak kejadian, Pak. Banyak kejadian. Bermula dari pandangan mata, berakhir pada jangan tutup dhewe. Saestu bahaya. Makanya syariat jangan. Kalau kamu ibu-ibu nggih garwan jenengan mboten nenten, ibaratnya kalau harus terpaksa diterima, ya diterima di teras saja. Ngapunten nggih teng Jawi mawon ngoten. Lah kok mboten teng nek jarang kok ora sekalian. Enggak boleh. Ya, tamu laki-laki ataupun perempuan, mahram atau bukan. Ngapunten nih, bahkan ketika suami itu kurang sreg kedatangan tamu, ya tamunya itu adalah mertuanya sendiri, itu istri tidak boleh langsung memasukkan, harus izin apa? Suami. Ya, kembali kepada segi kebiasaan tentunya nih. Bahaya, Pak, bahaya. Ini karena ada fitnah, ada suudzon, ya, cemburu yang menyebabkan perceraian. Banyak kasus perceraian itu dimulai dari hal-hal yang sebenarnya syariat sudah melarang, tapi alah rapopo, wong tonggone, wong ipare, wong mertuone, jadi kan mireng boten, Pak, kabar. Ini sudah viral, nanti jenengan bisa cek sendiri. Jadi ceritanya suami istri pasangan muda baru nikah, gitu. Dua-duanya sama-sama kerja. Ya qadarullah ketika shift-shiftan ya. Nah, di shift ketika istrinya kerja, suaminya di rumah. Datanglah ibu mertuanya. Datang ke rumah. Tonggone pripun? Lah wong ibuke dhewe. Ibuke dhewe ki ameh ngopo? Ya nilih anak itu. Endingnya episode terakhirnya itu zina, Pak. Zina, naudzubillahi min dzalik. Ibu mertuanya. Loh, kalau kasus yang ipar itu banyak sekali. Ipar niku misalnya kula gadah mas, kakak saya laki-laki kandung. Itu kalau pergi ke rumah saya, istri saya sudah tahu. Kalau saya nggak ada di rumah, ya nggak dibukai lawan. Mbok kuwi masku dhewe, nek saya ndak ada, ndak dibukakan. Termasuk adiknya istri saya yang perempuan. Kalau saya ndak ada urusan ke sana nih. Nggak ada. Terus ipar. Rasulullah itu menyebutkan alhamu al-maut, yang namanya ipar atau sepupu itu kematian. Maksudnya jangan mulai main api. Ngerti nggih? Poin kedua, izin untuk memasukkan tamu. Bapak namanya enten pertanyaan, Pak. Mboten nggih? Bismillah. Yang ketiga, izin istri untuk berpuasa sunnah. Contohnya puasa Senin, Kamis, sementara suaminya ada di rumah. Ini bukan suami nganggur, mboten. Suami yang mungkin ya dia libur atau dia sedang pulang karena kerjanya tidak di dekat istrinya. Itu Rasulullah menyebutkan, Pak, la yahillu lil mar'ati antasum wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak boleh, artinya haram. Ya enggak sampai haram. Tidak boleh ini. Tidak boleh seorang istri itu berpuasa. Maksudnya puasa sunnah. Kalau puasanya puasa wajib namanya puasa wajib. Kalau puasanya itu puasa sunnah, tidak boleh dia melakukan itu ketika suaminya ada di rumah. Illa bi'idnih, kecuali suaminya mengizinkan. Ndak apa-apa, Dek. Sahur gitu, sahur.
Karena apa, Pak? Karena istrinya itu punya kewajiban memastikan. Nah, kalau misalkan di pagi hari atau di siang hari suaminya minta apa, Pak? Minta jatah. Jangan kemudian ngenteni buka. Ya tidak ada ceritanya. Apalagi kalau membuat suaminya pakai waduh, jane ngapunten Pak, dengan bahasa kita saja. Jane aku pengen, tapi bojoku poso ora oleh. Enggak boleh. Makanya istri itu memastikan suaminya mengizinkan. Kecuali ada pengecualian dari ibu-ibu. Ibu-ibu boleh ketika suaminya sakit. Ya, wong sakit itu ya butuhnya mari gitu, tidak butuh yang lain. Atau suaminya puasa, suaminya sahur atau suaminya malam harinya sudah bilang, Bu, besok aku poso. Nah, itu ibunya nggak perlu izin, langsung aja puasa. Atau sedang ihram, ini nggak perlu kita bahas ya. Kecuali ibu-ibu, kecuali ketika puasanya itu puasa sunnah yang tidak terulang 2 kali dalam setahun. Contohnya puasa Arafah, puasa Asyura. Oke, ibu-ibu, puasa bulan Muharram, puasa bulan Dzulhijjah. Itu tidak perlu izin karena tidak terulang puasa Asyura dan juga Arafah. Kecuali jika suaminya melarang. Enten mboten, Pak? Bapak-bapak atau suami yang bilang ke istrinya, Bu, sesuk do poso Arafah, kowe rasah. So, kowe ora oleh. Enten mboten niku? Nggih, mungkin enten tapi mboten ngaku. Ndak niki berarti pentingnya menikah dengan orang yang dekat kepada Allah. Ya, dekat kepada Allah. Ya, kalau yang sudah menikah punya pasangan kewajibannya memperbaiki. Yang belum ya cari yang terbaik. Nikah itu bukan hanya soal aku seneng, kamu seneng, kita klik akhirnya nikah, betul Pak. Nikah itu adalah perwujudan satu pasangan laki-laki perempuan yang dengan pernikahan itu dia berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Gitu. Yang tadinya mungkin sholatnya kurang giat, setelah nikah tambah giat. Sedekahnya dulu ketika bujang 100.000, setelah nikah 100.000 tambahi 2.000. Ya, yang penting nikah ya. Ngaten nggih bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu boleh puasa, tapi puasanya harus izin suami. Kalau saya ulangi ya, kalau puasanya puasa wajib nggak perlu izin. Kalau puasanya sunnah dan itu tidak terulang 2 kali dalam setahun, tidak perlu izin, tetapi selama suaminya tidak melarang. Kalau puasanya itu puasa Senin Kemis, wajib izin. Ya, izinnya, Mas, saya tak puasa ya. Ya. Gitu. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, izin bersedekah. Nah, ini sedekah. Kalau pirsani ini, konsumsi ini no. Oh nggih, ya. Ketinggalan pun rati teklak-tekluk. Ndak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ngantuk dalam kajian itu lebih baik daripada nggak berangkat sama sekali. Jenengan ngantuk niku pahalane nggih sami. Nggih sekedar. Ngantuk ngenten niki jenengan wangsul buka HP ilang ngantuk ya. Mboten ngertos, berarti ngantuk itu ternyata mirsani HP. Izin bersedekah jika dari uang suami. Bapak Ibu, terakhir ini kita bahas tentang apa? Ibu-ibu angsal mboten nggih bersedekah perlu izin apa mboten ibu-ibu? Nyemplungi kotak infak niku lho. Mboten. Pos los ngoten mawon nggih. Cemplungke kabeh. Dados ngeten Bu, 1.
Kita bahas dulu. Kalau yang disedekahkan itu harta istri sendiri, harta istri sendiri. Tetes ibu-ibu, entah ibu-ibunya memang punya usaha juragan atau uang itu dari pemberian suami. Kan bapak-bapak pun kalau arah kene, kalau bisa tiap bulan itu tetap ngasih uang jajan kepada istri, bukan uang belanja, uang jajan. Pinter 5 juta atau 10 juta ngoten. Amin ngoten wae. Niki donga ngajeng jenengan penghasilannya lebih banyak dari situ. Ibu-ibu nyimpen itu sudah jadi haknya ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu boleh nggak sedekah dari hartanya sendiri? Boleh. Perlu izin nggak? Enggak. Karena itu harta istri. Ya. Dalilnya banyak nih. Rasulullah itu pernah diberikan air susu dari seorang sahabiat namanya Ummu Fadl, dan beliau nggak perlu, Rasulullah nggak nanya, kalau kamu ngasih saya segelas susu ini, suamimu sudah memberikan izin atau belum? Rasulullah nggak nanya. Atau ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri, Rasulullah itu diantara kebiasaan beliau Pak, setelah khutbah itu mendatangi softnya ibu-ibu, menganjurkan mereka untuk bersedekah. Ibu-ibu tuh yang bawa uang, ya ngasih uang, yang tidak bawa uang sih, bawanya gelang, anteng-anteng, itu dikasih semuanya. Tanpa Rasulullah bertanya, ini anteng-antengnya anteng-antengane sopo, duitnya sopo, tidak nanya. Gitu. Kemudian clear ibu-ibu kalau punya uang dari uangnya sendiri boleh sedekah. Nah ini masalahnya adalah ketika dia nyemplungnya 1.000, tapi 1.000 ini dia ambil dari dompetnya suami. Atau ngapunten, ini sering terjadi. Bapak-bapak itu kalau meletakkan sesuatu lupa, ternyata di kantongannya masih ada uang. Diumbai sampai dijemur kering, disetrika, ditemui ibu-ibu. Waduh, harta karun. Niku uangnya sinten, Bu? Niku anggapanin jenengan, hartanin jenengan apa hartane garwa? Yo, yang ngumbai saya ya saya. Ya kalau jawaban seriusnya itu hartanya bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau di rumah tangga jenengan sudah ada kesepakatan, Mas, setiap kali kamu lupa kok sampai tak aku bayi itu ada duit minta di duitku. Yo, ya sudah kesepakatan ini. Ini menggok sedikit. Sedekah dari harta suami itu boleh Bu, tanpa izin suami, dengan syarat kalau yang disedekahkan itu jumlahnya sedikit. 2.000, 1.000. Kok eneng kantongan apa di kantongan ada uang cemplungnya 2.000 enggak apa-apa. Tapi kalau 500.000 yang kita dan jenengan tahu, ini kalau 500.000 tak cemplung ke, ya mungkin ada ibu-ibu pulang dari pengajian, tadi materi pengajiannya membahas tentang keutamaan berinfak. Semangat toh Pak. Wis pokoknya pulang ke rumah kok nemu ada uang. Nah, dia balik lagi bawa uang itu dicemplung ke, padahal duitnya bojone. Itu tidak boleh karena jumlahnya tidak sedikit, harus izin suami. Nah, jumlah yang kecil itu dicontohkan seperti ini, Pak. Kadang rumah kita bukaan, terus ada pengemis datang, pengemis tua, mbah-mbah gitu. Ya nggak perlu kemudian sekedap mbah nggih, kula telepon ke garwa kula. Kamu dilungi 5.000, 10.000 selesai. Ya itu sekali lagi ketika jumlahnya kecil. Kecuali kalau suaminya jelas melarang. Ngapunten, kan ada nih tipe bapak-bapak yang medite itu ngumpuli. Yes, memang medit.
Uangnya 500 hilang itu digolei. Sampai kabeh itu dibongkar gitu. Aku mau ketoke duwe di 3.000 tak selehke nang kene kok ora ene. Semuanya ditanya. Saya menggak sedikit. Ada santri itu, Bu. Ada santri itu yang dari awal jarang sekali jajan. Tabungannya utuh. Saya tanya bendahara, ini santri nggak pernah ngambil uang? Nggak pernah, Ustaz. Coba tanya, pernah jajan nggak? Ditanya ternyata nggak pernah jajan. Akhirnya saya panggil, saya bilang, kamu harus ngambil uang, kamu harus jajan. Saya paksa. Kenapa? Ini khawatir, saya nanti ini anak kalau jadi suami pelit, Pak. Itu kasihan istrinya. Dan sama dirinya aja pelit, sama lagi sama istrinya. Pelit besar gitu. Ya ada juga santri itu yang dikasih uang seberapa pun habis tuh ya ada. Ya mungkin pokoknya dino iki, orang mikir sesuk. Itu ya ada. Ya yang terlalu boros kita rem, yang terlalu nggak maju-maju ya kita dorong. Ini sekalian saya promosikan, Mbak, Mbak Menawi ada anak daerah ya yang mau mondok, ini pondok, insya Allah September ini pembukaan pendaftaran ya. Karena beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa warga Pranan, Bugel, Karangmuni itu yang saya tidak nyampaikan, datang ke pondok ternyata pendaftarannya sudah tutup. Ya saya juga nggak tahu ya. Ini monggo nanti kalau ada yang kelas 6, tapi ngapunten belum menerima putri ya, baru putra. Setiap tahun itu kuota 34 ya. Ini belum buka pendaftaran, yang daftar sudah 40 berapa. Ya alhamdulillah. Tapi saya sampaikan ya, untuk putra daerah ya tetap saya nanti ambil 1 atau 2 yang setidaknya nanti selesai dari mondok itu bisa membuat rejo lah tempat dari dia berasal katanya. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau harta suami kemudian istri ngambil jumlahnya kecil boleh, tapi kalau jumlahnya besar tidak boleh. Ini kalau sampai ada istri yang mengeluarkan harta dari harta suami kok banyak, membuat suami tidak ridho, ya maka istrinya berdosa. Ini pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu itu kompak, Pak. Termasuk mengelola keuangan. Untuk rumah sekian, untuk kamu sekian, untuk mertua sekian, untuk orang tua sekian. Bahkan nanti mungkin ada sekian persen dari keuangan rumah tangga itu yang sengaja dialokasikan untuk infak. Infak perlu, Pak. Jadi untuk makan, untuk listrik, untuk bensin, untuk jajan, untuk healing, untuk infak jangan kemudian dilupakan. Yus manut jenengan 5%, 10%, 20% silahkan. Tapi tetap ada bagian. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ngobrol berdua merumuskan. Karena bisa jadi, Pak, bisa jadi ketika keluarga itu sama-sama memanage dengan baik keuangan sampai sedekahnya itu dia hitung. Itu suatu ketika kalau gajinya itu naik, penghasilannya naik, badine tambah akeh, itu sedekahnya juga tambah akeh. Tapi kalau ndak di manage, itu ngerosone keluarnya sudah banyak, dihitung ternyata nggak sampai 50.000 mungkin. Ngaten nggih, nggak apa-apa sedikit tapi di manage. Bisa jadi nanti kalau gaji 1 juta 10% atau 5% monggo kembalinya ke masing-masing. Makatan nggih bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu bisa dipraktekkan, bapak-bapak juga bisa membina istrinya, bukan dalam rangka menghakimi, Bu, tapi sama-sama ya menunaikan hak dan juga kewajiban supados apa? Agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
keluarga yang tidak hanya di dunia saja berkumpul, tapi juga berkumpul di surganya Allah bersama-sama. Amin Allahumma amin. Kita akhiri karena sudah sampai jam 8. Semoga ilmu kita bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.